Ya, halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi Waalaikumsalam pagi Bu. wabarakatuh. wabarakatuh. Pagi Bu. Oke, semangat Jumat. Oke, hari ini kita lanjut ke optimasi dengan multivariabel atau banyak variabel. Kalau yang kemarin kita sudah bahas mengenai optimasi, tapi dengan satu variabel ya. Bedanya apa? Kalau satu variabel, itu hanya fungsi X saja. Tapi untuk banyak variabel atau multivariabel, ini lebih. Jadi bukan hanya variabel X saja, tapi ada variabel X, ada variabel Y. Kadang untuk variabelnya itu dilambangkan dengan XY, tapi ada juga nanti variabel dilambangkan dengan X1, X2, X3, X4, dan seterusnya. Tapi untuk hari ini yang saya bahas hanya dua variabel saja, variabel X dan variabel Y-nya saja. Nah, untuk metode yang digunakan itu sebenarnya ada Hawkes, ada Steepest Ascent, Descent, ada metode langsung atau random search, ada conjugate gradient, dan ada metode Newton. Nanti yang akan kita bahas, yang akan kita pelajari ada 3, Steepest Ascent, conjugate gradient, dan metode Newton. Jadi pertemuan kurang 2 kali, jadi nanti minggu depan kita bahas conjugate gradient, berikutnya lagi kita minggu terakhir bahas mengenai metode Newton. Jadi tidak ada kuis ya di akhir, jadi cukup tugas saja setelah materi. Jadi nanti juga ada tugas lagi. Jadi untuk pendalaman materi. Nah, untuk Steepest Ascent Descent bedanya apa? Untuk Steepest Ascent ini biasanya mencari untuk fungsi maksimum. Kalau Steepest Descent dia mencari untuk fungsi minimum gitu. Nah, prinsip pencarian optimumnya itu dilakukan serangkaian proses transformasi untuk mengubah sebuah fungsi dengan banyak variabel menjadi sebuah fungsi dengan variabel tunggal berdasarkan gradien arah pencarian. Langkah pencarian optimum dilakukan secara berulang, secara iteratif ya, sehingga diperoleh tingkat konvergensi yang diinginkan. Jadi kapan berhenti? Ketika dia sudah konvergen. Jadi dilakukan secara berulang gitu. Nah, ini untuk ilustrasi kontur dari fungsinya, jadi dari titik keluar menuju ke titik terdalam, jadi X0, X1, X2. Nanti untuk bentuk ilustratornya, untuk yang 2 dimensi, jadi untuk yang 3 dimensi ya, jadi ini saya ambil dari punya orang. Untuk gambarnya, jadi di sini steepest ascent, di sini vektor gradien pada suatu titik arah kenaikan. Kalau untuk penurunan itu masuk ke steepest descent. Nanti yang akan saya bahas adalah steepest ascent aja. Nah, untuk steepest ascent, karena di sini 2 variabel atau lebih, jadi multivariabel ya. Lambang seperti ini, segitiga terbalik, ini namanya nabla. Ini namanya nabla. Tapi untuk segitiga, ini namanya delta. Untuk diferensial seperti ini, bentuk D bulat ya, ini namanya diferensial parsial. Diferensial parsial. Jadi maksudnya itu untuk multivariabel. Jadi variabelnya itu tidak hanya variabel X saja. Diferensial parsial. Sedangkan untuk yang D biasa, yaitu turunan ya, turunan biasa aja, diferensial untuk variabel X saja gitu. Jadi ketika ada diferensial, ketika ada D seperti ini menandakan ada lebih dari satu variabel. Nabla ini berarti juga menandakan bahwa ada lebih dari satu variabel, jadi multivariabel ya. Bisa X1, X2, bisa juga dengan variabel XY gitu. Nanti diturunkannya terhadap apa? Bisa terhadap X1, bisa terhadap X2, atau terhadap X atau terhadap Y. Jadi sesuai dengan yang diinginkan gitu. Tapi nanti diturunkannya satu-satu. Terhadap X juga diturunkan, terhadap Y juga diturunkan.
Untuk pencarian optimum, jadi di sini sebagai ilustrasi, tinjaulah fungsi dua variabel X dan Y yang akan ditentukan titik maksimumnya. Ini untuk gambarnya, berdasarkan nilai awal X sama dengan X0, Y-nya juga sama dengan Y0 ya. Ini dapat ditentukan nilai gradien atau arah tipes asennya, yakni sebesar H0. Nah, jadi di sini ada titik X0, di titik 0, Y0, di mana di sini untuk menentukan tipes asen ada H0. Berdasarkan nilai H0, nilai maksimum fungsi dapat ditentukan, yakni pada titik 1. Maksimum fungsinya ada di titik yang pertama. Demikian seterusnya. Jadi nanti ini akan dicari juga nilai dari Y. Nah, di sini ada X1, berarti di sini akan ada Y1 untuk proses berikutnya. Jadi nanti nilai dari X0, Y0 menentukan H0, di mana nanti ini pun akan digunakan untuk menentukan X1 dan Y1. Nanti juga akan ada H lagi, di mana di sini nilai H-nya juga merupakan titik maksimumnya. Jadi titik optimumnya di sini, jadi mendekati nantinya nilainya. Jadi berulang gitu untuk proses perhitungannya nantinya. Secara numerik, jadi di sini kita bahasnya kan secara numerik ya, penyelesaian secara numerik. Jadi misal untuk sebuah fungsi dua variabel akan dicari titik optimumnya dengan nilai awal X sama dengan X0, Y-nya sama dengan Y0 pada langkah iterasi pertama. Jadi di sini X-nya sama dengan ada X0, diferensial fungsi ya. Jadi di sini kalian harus tahu proses turunan, menurunkan diferensial fungsi yang ada, lalu nanti diturunkan. Jadi nanti titik yang ada, titik awal X0, itu nanti ditambah dengan turunan fungsinya, dikalikan dengan H. Y juga sama, Y juga diturunkan terhadap fungsi Y, nanti akan ada titik Y0 ditambah dengan turunan fungsinya, dikalikan dengan H. Nah, turunan fungsi ini df per dx, df per dy merupakan turunan parsial dari fungsi yang ada masing-masing terhadap x dan y. Jadi nanti kalian harus tahu menurunkan sebuah fungsi. Gitu. Dalam hal ini, vektor gradien fungsinya dinyatakan sebagai ini. Nah, nabla ini jadi di sini untuk dua dimensi ya, X dan Y, df per dxi ditambah dengan df per dyj. Pada kasus ini, sebuah fungsi dua variabel dalam X dan Y, fungsi X, Y ditransformasikan menjadi sebuah fungsi satu variabel dalam H, menjadi fungsi GH. Jadi nanti ditransformasikan fungsi yang ada dua variabel itu, X dan Y-nya diubah ke dalam nanti variabel H. Nilai X dan Y yang diperoleh pada langkah iterasi ini selanjutnya menjadi X0 dan Y0 pada langkah iterasi berikutnya. Jadi ketika kalian nanti memperoleh X0 dan Y0, titik itu nanti akan digunakan untuk memperoleh nilai X1 dan Y1. Nilai dari X1 dan Y1 itu akan menjadi titik untuk X2 dan Y2. Maksudnya di sini dia akan menjadi X0 dan Y0 kembali. Jadi titik X0 dan Y0 yang di awal itu sudah tidak digunakan, tapi berganti dengan nilai X1 dan Y1 untuk proses berikutnya. Untuk turunannya pun sama. Jadi nanti saling berkaitan. Kita langsung masuk contoh saja. Gunakan metode stipes ascending atau asen untuk menentukan maksimum dari fungsi. Jadi untuk stipes asen untuk menentukan titik maksimum ya. Kalau descent berarti untuk menentukan titik minimum. Nah, di sini untuk fungsi x, y-nya di situ ada 2xy plus 2x min x kuadrat min 2y kuadrat. Jadi ada dua variabel ya, variabel x dan variabel y. Dengan nilai awal ada x dan y-nya, x0 negatif 1, y0-nya adalah 1. Kalian harus ingat kembali buka bukunya lagi mengenai turunan. Ketika ada fungsi x sama dengan ax pangkat n, maka untuk turunannya itu adalah
N dikalikan dengan A, X pangkat N min 1. Ini rumus utama dari turunan. Lalu di sini kita lihat bahwa ada sebuah fungsi dengan fungsi perkalian, 2xy. Maka ketika ada sebuah fungsi perkalian, U dikalikan V, kita anggap UV, maka otomatis turunannya adalah U aksen V ditambah dengan UV aksen. Ini udah rumus umum ya. Kita anggap ini variabel X. Nanti untuk variabel Y berarti sama, hanya saja diturunkannya berarti nanti terhadap variabel Y. Ini UV aksen ya. Ini untuk perkalian. Untuk pembagian, jika kalian menemukan sebuah pembagian rumus fungsi, jadi misal fungsi X-nya adalah U dibagi dengan V. Maka otomatis rumus turunannya itu akan menjadi U aksen V min UV aksen dibagi dengan V kuadrat. Jadi kalian harus bisa menurunkan fungsinya. Jika kalian tidak bisa menurunkan fungsinya, maka otomatis berikutnya pun kalian bisa salah. Tidak bisa menyelesaikan. Karena di awal yang harus diselesaikan itu adalah turunannya. Kita cek untuk 2xy. 2xy. Ini kita anggap sebagai U, satu kesatuan ya, 2x. Yang ini kita anggap sebagai V. Berarti U aksen, yang ini kita turunkan terhadap X. U aksen, berarti nilainya adalah, ini sama seperti ada pangkat 1 ya, di sini. Nah, itu sama seperti 1 kali 2, X1 min 1, nilainya adalah 2X pangkat 0. Itu sama dengan 2. Semua yang pangkatnya 0, nilainya adalah 1. Terhadap X ya. Yang V, turunannya adalah 0. Kenapa? Karena dia tidak memuat X. Hanya Y saja. Lalu untuk fungsi turunannya, ini berarti fungsi turunannya, fungsi X, Y-nya berarti sama dengan U aksen V ditambah dengan UV aksen. U aksen berarti 2. V-nya berapa? Y. Ditambah U-nya 2. X, V aksennya 0. Sehingga U aksen V-nya adalah 2Y. Turunan pertamanya. Karena itu di sini 2Y. Jika satu-satu, kalau mau langsung boleh. Kenapa? Karena pangkat 1. Kalau pangkat 1 bisa langsung ya 2Y. Gitu. Tanpa harus menurunkan, kita sudah tahu bahwa itu dari U aksen V. UV aksennya 0 pasti. Kenapa? Karena otomatis salah satunya dia akan jadi 0. Karena pangkatnya di sini juga pangkat 1. Beda lagi ceritanya kalau pangkatnya 2. Tapi caranya sama, cara menurunkannya tetap menggunakan U aksen V plus UV aksen dengan rumus turunannya adalah AX pangkat N. Ketika dia berpangkat. Nah, ini yang terhadap X. Ketika terhadap X, satu-satu dulu, berikutnya terhadap Y dulu. Ini untuk yang 2XY. Untuk yang di akhir nanti belakangan. Lalu yang terhadap Y. Maka otomatis ketika ada 2X, ini kan sama ya, pangkat 1. Yang ini adalah U, ini adalah V, maka U aksen itu 0. Kenapa? Karena terhadap Y, dia tidak memuat Y. Tapi untuk V aksen, itu sama dengan, ini sama seperti pangkat 1, jadi 1 dikali di sini ada angka 1, Y, 1 min 1. Sehingga nilainya adalah 1Y pangkat 0, sama dengan 1. Semua yang pangkat 0 nilainya 1. 2 pangkat 0, 3 pangkat 0, 5 pangkat 0, 100 pangkat 0 nilainya 1.
1 dikali 1, 1. Maka untuk ini turunannya adalah ini terhadap X ya. Yang ini bukan X, Y, tapi ini terhadap X saja. Kalau yang ini terhadap Y. Turunan terhadap Y. Maka U aksen V rumusnya sama, hanya terhadap apa? U aksennya berapa? 0. V-nya adalah Y. Ditambah U-nya berarti 2X, V aksennya 1, sehingga nilainya adalah 2X. Karena itu di sini 2X. Lalu turunan yang lain. Untuk yang berikutnya, ini kan tadi sama dengan 2Y ya, lalu berikutnya 2X. Jika diturunkan, berarti kan ini dari 2X ya, sama dengan seperti ada 2X pangkat 1. Berarti 1 dikali 2, X 1 min 1, pangkat berkurang 1. Jadi 2X pangkat 0, nilainya adalah 2. Yang ini dari X kuadrat. X kuadrat berarti 2 kali 1X pangkat berkurang 1, sehingga jadi 2X pangkat 1. Yang di akhir 0. Karena dia tidak memuat X, sehingga ketika diturunkan terhadap X, dia tidak ada. Hasilnya 0. Nah, yang ini sudah kita peroleh nilainya adalah 2X dikurangi dengan ini tidak memuat Y, sehingga nilainya 0, ini 0, sisa 2Y kuadrat. 2Y kuadrat berarti 2 kali 2, Y pangkat berkurang 1. Sehingga hasilnya adalah 4Y pangkat 1. Ini untuk turunan. Jadi langkah pertama kalian harus bisa menurunkan. Kalau seandainya turunannya salah, tidak bisa menurunkan, otomatis kalian tidak bisa menyelesaikannya sampai akhir. Jadi kalian harus bisa turunan pertama, karena turunan ini nanti yang akan digunakan untuk proses perhitungan. Sampai sini bisa dipahami? Bisa, Bu. Saya. Atau mau dipahami dulu? 10, 17, 18. Kalau mau dipahami dulu, bisa dipahami dulu 5 menit. Sampai jam 10.23. 10.23. Oke. Bisa dipahami dulu. Ibu izin mau tanya. Ya, gimana? Itu X0 sama Y0 itu dari mana dan fungsinya itu buat apa, Bu? Sama seperti sebelumnya, jadi dia membatasi daerahnya. Maksudnya kita tahu bahwa dia maksimumnya di mana. Jadi X0 dan Y0 itu adalah titik awal yang kita pilih untuk menuju titik optimum. Kayak XL sama XU gitu, Kak, Bu? Iya. Jadi untuk yang ini dia X0 dan Y0 untuk memilih titik awal agar atau menuju arah titik optimum yang diinginkan. Oke, Terima kasih. ya sama-sama. Jadi titik awal itu untuk titik awal yang kita tentukan agar menuju ke titik yang kita inginkan. Karena kita tidak tahu nih, ini optimumnya di titik berapa. Gitu. Jadi nanti pergerakan untuk menuju titiknya dari titik awal yang kita pilih pertama kali, itu nanti akan dibantu oleh nilai H. Sehingga nanti akan bergeser secara otomatis dari titik awal yang dipilih, nanti akan diperoleh nilai H, sehingga bergeser titiknya. Nah, dari titik H ini akan bergeser lagi menuju titik berikutnya dengan X dan Y yang berbeda. Tapi dengan X dan Y sudah bergerak mendekati titik optimum yang diinginkan. Gitu. Jadi hanya tebakan awal aja. Kita menebak atau menentukan titik awalnya di negatif 1 dan Y0 sama dengan 1. Kalau kalian coba X0 1 boleh, Y0-nya 1 atau 0 dan 1 juga boleh. Ini titik awal aja yang kita pilih untuk mendekati
atau menuju titik optimumnya. Gitu. Sembarang titik yang dipilih. Nah, dari titik X0, Y0 itu untuk yang negatif 1 dan 1, nanti itu digunakan untuk menuju titik berikutnya. Fungsinya dimasukkan dulu atau disubstitusikan terlebih dahulu ketika X0 dan Y0 berapa. Tadi kita peroleh bahwa untuk fungsi X, Y sama dengan 2XY ditambah dengan 2X min X kuadrat min 2Y kuadrat. Substitusikan satu-satu nilai X0 dan Y-nya. Sehingga diperoleh sama dengan negatif 7. Lalu untuk fungsi diferensialnya tadi diperoleh untuk turunan dari df per dx itu adalah 2 terhadap X berarti 2Y plus 2 min 2 X. Untuk yang df per dy tadi diperoleh sama dengan 2x min 4y. Substitusikan nilai masing-masing x0 dan y0 sehingga diperoleh angka 6 dan negatif 6. Angka ini digunakan untuk apa? Kapan? Untuk nilai x dan y berikutnya. 6 dan negatif 6 masuk ke sini. Hanya tetap X0-nya negatif 1, untuk df per dx-nya 6 positif dikalikan dengan H, Y0 sama dengan 1 dikalikan df per dy-nya adalah negatif 6, negatif ketemu positif jadi negatif 6 dikalikan dengan H, sehingga diperoleh nilai X dan Y untuk berikutnya. Tapi kita kan butuhnya angka ya, karena itu kita harus mencari nilai H. Ini nabla, rumus nabla tadi di depan juga sudah ada, nabla itu df per dxi ditambah dengan df per dyj. Jadi rumus yang di awal ini yang digunakan. Jadi dicari satu-satu turunannya dulu df per dx untuk disubstitusikan ke rumus ini. Untuk nabla, ini untuk rumus nabla. Hanya untuk titiknya aja kalau nablanya dari sini. Nah, kita butuh angka berapa sih hanya untuk memperoleh nilai X dan Y agar titik ini digunakan untuk iterasi berikutnya. Untuk mengganti X0 dan Y0. Caranya, nilai X dan Y ini substitusikan ke rumus fungsi X. Ini mengganti X dan Y di fungsi X, Y. X-nya berapa? Sekian. Negatif 1 plus 6. Y-nya 1 min 6H. Baru diselesaikan satu-satu. Disederhanakan. Maka kita peroleh bahwa fungsi X yang ini, X, Y, berarti sama dengan, kalikan satu-satu ya, ini langsung dikalikan saja, berarti 2 dikali dengan pemfaktoran. Negatif 1 kali 1 berarti negatif 1, negatif 1, negatif 6 berarti positif 6H. Berikutnya berarti positif 6H. Berikutnya lagi negatif 36H kuadrat. Mau langsung juga boleh, hasilnya boleh, langsung boleh. Ini jika dikerjakan satu-satu. Yang ini berarti dia akan jadi positif ketemu negatif, jadinya negatif. Negatif 2, positif ketemu 6, positif berarti positif 12H. Negatif ketemu negatif, ini kuadrat ya. Kuadrat berarti kita tetap positif negatif, berarti yang kuadrat negatif 1 plus 6H dikali negatif 1 plus 6H. Negatif ketemu negatif jadi positif 1. Positif, negatif ketemu positif jadi negatif 6H. Ini juga sama, jadi negatif 6H
Positif ketemu positif, positif 36H kuadrat. Berikutnya, dikurangi dengan, ini yang ini ya, dikurangi dengan ini untuk ini, lalu dikurangi dengan 2 kali. Yang ini juga kuadrat, berarti 1 min 6H kuadrat. 1 min 6H kuadrat. 1 min 6H. 1 ketemu 1 jadi positif 1. Positif ketemu negatif, negatif 6H. Kalau yang langsung boleh, jadi negatif 12H plus 36H boleh. Kalau satu-satu juga boleh. 6H ya, min 6H. Ini negatif ketemu negatif, jadi positif 36H kuadrat. Baru disederhanakan. Ini kita proses negatif kali 2 berarti negatif 2. 6 ditambah 6, 12. 12 kali 2 berarti plus 24H kuadrat. Negatif 36 kali 2 berarti 72H kuadrat. Yang ini tetap min 2 plus 12H. Yang ini berarti negatif 1. Negatif 6, negatif 6, negatif 12. Ketemu negatif jadi positif 12H. 12H. Positif ketemu negatif jadi negatif 36H kuadrat. Negatif ketemu positif jadi negatif 2. Negatif 6, negatif 6, negatif 12 kali negatif 2, positif 24H. Positif ketemu negatif, negatif 72H kuadrat. Baru disederhanakan mana yang memuat H, mana yang tidak. Negatif 2, negatif 4, negatif 5, negatif 7. Negatif 7. H berarti di sini 12H, 24, tambah 24, 48. Oh, yang ini nggak kuadrat ya, 24,6. Ini nggak kuadrat. 24 ditambah 12, 36, ditambah 12, 48, tambah 24, 48, 60, 72. 72H ya, plus 72H. Negatif 72 dikurangi 72, ini sama-sama 72 ya, berarti 144 ditambah 36, 17180, negatif, sama-sama negatif ya, negatif 180H kuadrat. Karena itu di sini negatif 180H kuadrat, 72H min 7. Nah, ini adalah sama dengan diganti dengan GH, fungsi H. G fungsi H. Diturunkan. Turunannya berarti yang ini untuk G aksen H, dia tidak memuat H berarti 0. Ini memuat H berarti tinggal 72 saja. Yang ini berarti 180 dikali 2. 360 ya, 360H. Min 1 kan pangkatnya. Kembali lagi ke rumus turunan ya tadi di awal. Sehingga hasilnya sekian. Untuk apa ini? Ini untuk mencari H. Kita butuh H untuk disubstitusikan ke XY. Jadi ini lumayan panjang ya untuk tipes asen, tipes desain ya. Nah, dari situ baru bisa dicari nilai H-nya. Dan ini kebetulan hanya tidak faktor ya, tidak kofaktoran gitu. Jadi bisa langsung diperoleh nilai H-nya di mana turunan dari fungsi G-nya sendiri kalian harus membuat itu menjadi 0. Sehingga nilai H-nya nanti diperoleh 0,2. Nah, H ini baru disubstitusikan ke nilai X dan Y. Sehingga diperoleh nilai berikutnya adalah 0,2 dan negatif 0,2. Ini akan digunakan untuk iterasi berikutnya. Sehingga diperoleh nilai sekian. Setelah itu bagaimana?
berulang lagi. Turunannya tetap. Kita tidak perlu mencari turunan lagi. Turunan X dan Y yang awal ya. Tapi untuk G-nya tetap mencari lagi karena berubah. Nilai H-nya kan berubah. Nilai X dan Y di sini berubah. Ini kan berarti nanti yang disubstitusikan yang nilainya 0,2. Ibu izin bertanya. Ya. Itu yang selanjutnya Bu, yang hanya kok bisa 0,2 atau apa itu tadi tuh saya nggak paham Bu. Ya yang ini. Dari sini tiba-tiba blank, nggak paham. Untuk yang H itu Hanya kan sama dengan 0. Nah itu terus hanya jadi 0,2. Itu saya nggak paham Bu, dari G hanya kok jadi 0 itu di mana? Dari mana? Bentar. Untuk ini yang dijadikan 0 itu bukan hanya, tapi turunannya. G aksennya. G aksen H-nya sama dengan 0. Ini yang dijadikan 0. Turunannya. Tadi kan diperoleh nilai G aksennya, turunannya sekian. Lalu diubah, bukan diubah, tapi dia disamakan dengan titik 0. Kenapa? Karena untuk mencapai titik maksimum, itu biasanya turunan pertama sama dengan 0. Sehingga ketika ini sama dengan 0, berarti nanti ketika min 360 ditambah 72 sama dengan 0, ini ada H ya. H ditambah 72 sama dengan 0, berarti min 360H sama dengan min 72, pindah ruas ya. Sehingga hanya adalah min 72 dibagi dengan min 360. Sehingga hasilnya adalah 0,2. Oh iya Bu, udah paham. Oke. Nah, nanti ini baru substitusikan ke nilai X yang ada. Ini baru kita masuk ke iterasi yang kedua setelah ini. Caranya gimana? Sama dengan langkah yang awal tadi. Dengan fungsi yang ada ini, lalu kita tahu tadi X-nya 0,2, Y-nya negatif 0,2. Dari rumus yang ada. Itu F0 yang iterasi kedua. Iya, Nah, kita masuk ke iterasi yang kedua. Iterasi kedua. Maka X-nya sama dengan 0,2, Y-nya tadi negatif 0,2, negatif ya. Baru masuk satu-satu lagi, berarti fungsi X, Y-nya ini akan menjadi 2 kali 0,2, Y-nya negatif ya. Y-nya negatif 0,2 ditambah dengan 2, 0,2, 0,2 kuadrat min 2 negatif 0,2 kuadrat. Sehingga hasilnya sama dengan, ada yang mencoba menghitung, 2 kali sekian, 2 kali 2, 4 kali 2, 8, 0,08. Negatif ya, ini ditambah dengan 0,4, dikurangi dengan 0,04, dikurangi dengan 0,08. Berarti berapa? Dan itu kalkulator negatif 0,08 tambah 0,4 dikurangi 0,04 kurangi 0,08. 0,36 bukan Bu? Dapatnya 0,2. Bentar. 0,2. 0,2. Kok di sana? 0,08 bukan 0,8. Belum saya kasih min Bu yang awal. Oke. Negatif ya. Negatif, positif, negatif. Positif, negatif jadi negatif.
Oke, 0,2 ya. Masuk di sini 0,2. FYI-nya 0,2. Lalu masuk ke diferensial fungsinya. Setelah itu masuk ke diferensial fungsi yang awal. Diferensial fungsi per dx, berarti di situ ada 2, y-nya negatif 0,2 ditambah dengan 2 min 2 0,2. Sehingga hasilnya negatif 0,4 ditambah 2 dikurangi 0,4. Berarti berapa? 1,2 ya. 1,2. Ini 0,4 ditambah 2 dikurangi 0,4. Ya, 1,2. Nilainya 1,2. Lalu untuk yang Y, diferensial DY, berarti di situ 2, 0,2 min 4, Y-nya min 0,2. Berarti 0,4 dikurangi ditambah ya 0,8. Berarti nilainya 1,2. Sama-sama positif ya. Oke, sama 1,2. Baru setelah itu kita masuk ke pencarian H. Rumus dari H yang tadi ada rumus X ya, untuk X berikutnya kan berarti sama dengan X0 ditambah dengan diferensial F per DX dikalikan H. Dimana di sini X0, Y0 ya. Dikalikan H. X0 yang menjadi X0 berikutnya adalah yang ini, 0,2. X0 yang awal sudah tidak kita lihat lagi. Ditambah dfx berarti 1,2 H. Lalu untuk yang Y berarti Y0 ditambah dengan Y0 ditambah dengan diferensial fungsi terhadap dy X0, Y0 H. Hanya di atas ya. Berarti negatif 0,2 ditambah 1,2 H. Jadi lumayan panjang, karena rumusnya juga panjang. Baru nanti ini disubstitusikan ke fungsi X, Y. Untuk mencari nilai H. Sehingga di sini fungsi X, Y dia akan berubah menjadi yang 2XY plus 2X min X kuadrat min 2Y kuadrat. Nah ini masuk sini substitusi 2 kali, X-nya berapa? 0,2 plus 1,2 H. Panjang ya ini, panjang. Udah, namanya juga numerik. Jadi semuanya angka. Karena itu numerik ini efektifnya itu dengan program. Kalau manual itu lumayan, bukan lumayan lagi, banyak. Oke, ditambah dengan 2, X-nya 0,2 ditambah 1,2H, dikurangi X-nya berarti 0,2 plus 1,2H kuadrat, dikurangi dengan 2, Y-nya min 0,2 plus 1,2H kuadrat. Baru nih dikerjakan satu-satu lagi, perkalian lagi satu-satu. Berarti 2 kalikan 1-1 ya. Kalian bisa coba kalikan 1-1 lagi. Nanti akan ketemu H, masuk ke nilai H, diperoleh nilai X berikutnya. Gitu. Oke, dihitung satu-satu ya. Untuk iterasi yang kedua, nanti iterasi ketiga bisa dilanjutkan sendiri saja. Oke, jadi masuk ya ke sini berarti negatif 0,04 ya, 0,04 ditambah dengan 0,2 kali 1,2 berarti 0,24 H dikurangi dengan 0,24 H lagi ditambah dengan 1,44 H kuadrat. Tutup kurung. Berikutnya yang di bawah berarti plus
0,4 ditambah 2,4H dikurangi, ini dikuadratkan ya, berarti akan ada 0,04 ditambah dengan 1,2 kali 0,2 berarti 0,24 ya, 0,24 kali 2 0,48H ditambah 1,44H kuadrat. Kalian coba satu-satu, nggak apa-apa. Kita coba dulu. Negatif 2, yang ini sama ya, berarti negatif 0,04. Ini berarti jadi negatif 0,24, 0,48, negatif 0,48 ditambah 1,44H kuadrat. Baru satu-satu disederhanakan, mana yang harus dihilangkan. Ini masih belum dikalikan ya. Min 0,08 ditambah dengan 0,48H. Yang ini belum di... Oke, ini hilang ya. 0,24 dikurangi 0,24. Benar kan? Negatif, positif ketemu negatif. Iya, hilang. Ini akan hilang. Oke. Yang di awal tadi hilang kah? Oke, karena yang tadi hasilnya positif negatif ya, 6 sama negatif 6. Tapi yang ini karena dua-duanya positif 1,2. Oke, yang ini hilang ya. Oke, yang ini hilang. Ditambah dengan berarti 1,44 kali 2, berarti 2,88H kuadrat. Ditambah ini 0,4 ditambah 2,4H. Dikurangi dengan ini ya, 0,04, 0 plus ketemu min, jadi min 0,48H, min 1,44H kuadrat, positif 0,08, positif 0,8096, dikurangi dengan 2,88H kuadrat. Nah, ini dipisah. Kalau udah salah di sini udah ngitung dari awal lagi. Oke, ini hilang ya. Plus min hilang. Sisa yang H 24. Ini ada 0,96. Benar. Ada H-nya kah? Bu, yang plus Ini 2,88 itu kan juga ada min 2,88, berarti hilang dong, Bu. Hilang nggak, Bu? Hilang nggak sih? Yang mana? Itu kan ada positif 2,88H kuadrat sama banyak kan negatif 2,88H kuadrat. Berarti Ini. hilang dong, Bu. Ini. Ya. Ya, hilang. Berarti hilang. Berarti sisa H aja. Oh enggak, masih ada ini ya, 1,44H kuadrat. Negatif 1,44H kuadrat. Ini ada H ya tadi. Saya masih belum ada H, oke. Sisanya ini 0, ya. 2,4 dikurangi 2,4 dikurangi 0,48 ditambah 0,96, 2,88H plus 2,88H. Nah, ini sama dengan 0. Ini sama dengan GH, berarti sama dengan 0, berarti akan ada H di luar 1,44H plus 2,88. Sehingga di sini akan ada H0, yang di sini akan ada 44H sama dengan min 2,88, H sama dengan min 2,88 dibagi 1,44 min
2 ya. Hanya sama dengan 2. Jadi hanya sama dengan 2. Hanya sama dengan 1 seharusnya. Nah ini nih kalau sudah salah, udah nanti bisa dicek lagi di awal. Saya kurang tahu nih hasil perhitungannya karena ngecek ya. Seharusnya nilainya sama dengan 1 ya. Karena hanya di sini 1. Sehingga nanti diperoleh XI-nya 1,4 dan 1. Iya benar. Ketika hanya 1 berarti ini sama dengan 1,4. Kalau yang ini sama dengan 1. Hanya tapi diperolehnya nilainya adalah 1. H 1,4 kuadrat. Ada yang seharusnya ada yang masuk hitungan. Nah ini bisa dicek ulang. Hasilnya seharusnya hanya 1. Ada yang tahu salahnya di mana? Ada yang coba menghitung lebih detail mungkin? Lebih detail lagi. Hari ini hanya ini saja. (0,08). Nah ini 2,88H. Benar 0,4. Terus 2,4H. Dikurangi 0,04. Min plus 0,08 plus 0,96 min 2,88 kuadrat. Oke, nah ini kan hilang. Bisa dicek ulang lagi aja ya kalian untuk ini. Jika ada yang menemukan mungkin. Oke, nanti hasil hanya 1 ya. Bisa dicek ulang. Saya kurang tahu apa saya yang salah. Apa masa ya angka dari Word-nya yang salah. Karena ini saya hasil dari crop aja. Belum saya lakukan perhitungan juga. Jadi nanti saya minta sampai iterasi ketiga ya untuk tugasnya. Nah, nanti angka ini kita anggap hasilnya 2 ya. Nanti dicek ulang lagi untuk hasil akhirnya apakah 2 ataukah 1. Bisa dicek ulang ya satu-satu karena ini saya tadi juga langsung. Nah, angka ini baru ini substitusikan ke nilai X masing-masing. Berarti nanti X-nya sama dengan 0,2 ditambah 1,2. Misal jika hasilnya 2 ya, berarti hasilnya adalah 2,4, berarti 2,6. Untuk Y-nya berarti sama dengan negatif 0,2 ditambah 1,2 dikali 2. Berarti hasilnya ini kan 2,4, berarti nilainya adalah 2,2. Jika hasilnya 2. Nanti bisa dicek ulang lagi, dihitung satu-satu lagi jika mungkin ada yang keliru. Tapi jika memang nilainya 1 benar, hasilnya 1,4 dan 1 memang di X dan Y-nya. Kemungkinan mungkin salahnya di perhitungan di dalam sini. Gitu. Ini masih tidak saya cek lagi ya untuk ini. Positif, tapi benar. Nah, nanti bisa dicek masuk ke iterasi yang ketiga. X dan Y ini masuk lagi nanti ke iterasi yang ketiga, hanya dia akan mengganti nilai X dan Y-nya masuk ke nilai X dan Y yang ada, ulang lagi dari fungsi XY sampai diperoleh nilai dari H. Ini H atau ya. Nah, nanti berarti akan ada 2 nilai H. Ketika 0, berarti di sini 0,2. Ketika hanya 0 untuk yang Y nilainya negatif 0,2. Jadi ketika ada 2H berarti kalian menghitung 2 kali. Berarti akan ada 2 nilai X. Gitu. Jika ada 2 nilai H. Jika 1 tinggal langsung aja. Kalau 2 berarti nanti 1-1. Digunakan dua-duanya. Kan saya mintanya sampai iterasi ketiga aja ya. Jadi tetap dicoba jika ditemukan 2H masukkan ke 1-1, berarti nanti iterasi ketiga akan ada 2H.
kemungkinan berarti ada dua pendekatan ya. Berarti apakah nanti nilai X dan Y-nya itu ada dua titik atau tidak gitu. Kalau yang di sini yang 0 diabaikan ya. Sehingga dia diambilnya adalah yang salah satunya saja. Nanti bisa dicek ulang untuk ini. Dicek sendiri ya. Nanti saya juga sambil ngecek untuk hasil dari hanya ini. Nah, ini untuk hari ini, jadi hanya tipes asen aja. Nanti sisanya, nah ini catatan, Anda dapat mengecek hasil ini secara analitik. Nah, untuk pengecekan secara analitik, nilai optimum X dan Y dicapai pada saat diferensial fungsi X sama dengan 0 dan diferensial fungsi Y sama dengan 0. Dapat ditentukan dengan mudah nilai tersebut adalah nilainya adalah X sama dengan 2, lalu untuk Y-nya sama dengan 1. Kriteria untuk ininya lokal minimum, lokal maksimum, atau saddle point dapat dicek melalui turunan fungsi yang kedua. Masuk ke turunan fungsi yang kedua, maka kalian harus menurunkan kembali turunan pertama masuk ke turunan yang kedua, sehingga nanti kita sudah tahu ya, kemarin Hessian juga untuk determinan H, fungsi Hessian yang awal yang kita pelajari masuk ke matriks Hessian ya, di turunan yang kedua itu kan secara analitik Hessian. Masuk ke fungsi Hessian nanti diperoleh nilainya ternyata lebih besar dari 0, sehingga terbukti bahwa ini adalah merupakan titik maksimum lokal. Diferensial kuadrat itu untuk yang fungsi X. Fungsi X untuk yang ini ya, berarti dia lebih kecil dari 0. Hasil determinannya lebih besar dari 0. Maka dia masuknya ke maksimum lokal. Jadi diturunkan dua kali, 2Y plus 2 min 2X ketika diturunkan terhadap X. Sisanya ya hanya yang memuat X saja, min 2. Kalau yang lain 0. Kenapa? Karena tidak memuat X. Ini memuat Y, ini memuat 2. Kan diturunkannya terhadap X. Lalu untuk yang DF, DY. Ini berarti yang 2X plus 4Y, DF, DY, tapi diturunkan terhadap X. Terhadap X sisanya hanya yang 2X saja, karena itu 2. Yang berikutnya ini adalah DF, DX. Bacanya dari belakang ya. Dari belakang berarti yang dituliskan pertama adalah yang DX terlebih dahulu. Masuk ke yang DX, ini fungsi DX, baru diturunkan terhadap Y. Dibacanya dari belakang. Yang pertama dari belakang. Baru terhadap Y berarti hanya yang ini saja. Yang berikutnya terhadap DY, baru diturunkan terhadap DY lagi. Berarti sisa ini. Masuk ke matriks Hessian. Gunakan matriks Hessian sehingga nanti diperoleh determinan kan diagonal. Min 2 dikali min 4 dikurangi 2 kali min 2. Sehingga hasilnya 6. Kalau yang ini, turunan pertama, ini untuk turunan kedua. Ini turunan kedua. Jika kalian mau ngeceknya secara analitik. 2. Ini kan sama dengan 0 ya. 2Y plus 2, 2Y plus 2 min 2X sama dengan 0. Sehingga kita tahu 2Y min 2X sama dengan min 2. Berarti untuk nilai 2Y min 2 ditambah 2X 2, Y berarti sama dengan min 2 plus 2X dibagi 2. Kalau yang ini berarti 2X min 4Y sama dengan 0. Berarti jika kita substitusikan nilai dari ini, berarti 2X min 4, Y-nya berarti min 2 plus 2X dibagi 2. Sama dengan 0. Ini kan bisa dibagi ya, sisanya 2. 2X min 2, min 2 plus 2X. Sama dengan 0, berarti 2X plus 4 min 4X sama dengan 0. 2 dikurangi 4, min 2X sama dengan min 4 ya.
X sama dengan min 4 dibagi min 2. Sehingga hasilnya 2. X-nya sama dengan 2. Y-nya berarti substitusikan ke Y. Berarti Y sama dengan min 2 ditambah 2X dibagi 2. Min 2 ditambah 2, X-nya 2 dibagi 2. Min 2 ditambah 4 dibagi 2. Berarti 2/2 sama dengan 1. Y-nya sama dengan 1. Ini untuk analitik, untuk ngecek hasilnya. Berapa sih ini titik optimumnya? Karena ini kan mudah ya, maksudnya masih polinom, jadi masih bisa dikerjakan secara analitik. Tapi kalau yang tidak bisa dikerjakan secara analitik, kalian tidak bisa mencocokkan. Ini hanya untuk mencocokkan apakah rumus atau fungsi yang digunakan ini benar atau tidak, bisa digunakan atau tidak untuk stipes asen ini, gitu, dengan metode pencarian yang tadi gitu. Cuman yang ini hasilnya salah ya, masih 2 dan 1 nilai H-nya, ini masih belum tahu. Hanya untuk mencocokkan aja ini apakah konvergen dengan nilai hasil akhir yang sama dengan proses penyelesaian secara analitik atau tidak gitu. Jadi ini substitusi ya, dimasukkan satu-satu untuk ngecek aja hasilnya apa, nanti konvergen di mana gitu. Nanti tugasnya untuk hari ini nanti fungsinya saya tentukan ya, karena ini lumayan rumit untuk penyelesaiannya. Nanti fungsinya saya tentukan, batas X dan Y-nya juga saya tentukan. Kalian kerjakan 3 iterasi, iterasi 1, 2, dan 3, tidak menggunakan Excel, manual ya, manual saja. 1, 2, dan 3, lalu kalian bisa tentukan dengan, bandingkan dengan analitiknya. Caranya sama ya dengan ini. Cari turunan pertamanya, nilainya nanti sama dengan 0, sehingga kalian diperoleh nilai X dan Y-nya, baru nanti masukkan ke nilai dari Hessian. Satu-satu. Ini rumus Hessian sudah pasti seperti ini. Kalian tinggal masukkan aja. Masih ingat kan ya rumus Hessian? Bismillah, Kak. Kok gagal? Tinggal masukkan aja nilai Hessian seperti ini. Kalian masukkan turunan kedua. Jadi diferensial ketika ada df per dx, itu nanti dipecah. Turunan keduanya df per dx. Ini yang di akhir. dx. df per dx. Di akhir, kalian turunkan ini dx. Yang ini terhadap y. df per dx per dy dipecah. df per dy terhadap x. Baru df per dy. dy. Yang diambil adalah yang di akhir. Dulu baru diturunkan terhadap yang di awal. Ini proses untuk analitiknya. Yang ini berarti kan sama dengan df per dy ini kuadrat, yang kuadrat. Bu, Nah, berarti ya. Berarti tugasnya itu hitung iterasi 1, 2, 3 sama analitik 1, 2. Buat analitiknya ini, Bu? Iya. Jadi nggak usah pakai Excel kan belum kan ya, Bu? Enggak. Kalau Excel susah dinilai H. Karena rumus H-nya tidak langsung bisa diperoleh, tapi dia harus menggunakan turunan satu-satu. Nah, rumitnya tuh pas dimasukkan H-nya gitu. Ketika menggunakan Excel. Nah, ini saya kurang tahu dia menggunakan Excel dengan cara apa, ataukah ini dengan menggunakan MATLAB. Karena untuk menentukan H-nya harus menggunakan turunan seperti ini. Angkanya itu diperoleh dari mana itu? Masih belum tahu saya caranya untuk memperoleh nilai H di Excel. Rumus seperti apa ini yang digunakan di sini? Ini bolak-balik ya, 0,2, 1, 0,2, 1, 0,2. Nah, coba kalian bisa cek ini iterasi kedua apakah nilainya 2 sama atau tidak. Terus nanti lanjut ke iterasi yang ketiga. Nah, iterasi ketiga jika ini polanya sama, apakah nanti iterasi yang ketiga nilainya 0,2 juga atau 0,4, 2 kali lipatnya. Karena ini diperoleh nilai H-nya adalah 2 kali lipatnya. Atau saya ada yang salah hitung. Bisa dicoba cek untuk hasilnya. Bisa dicek manual gitu.
Nanti untuk soalnya saya masih belum temukan fungsinya ya. Rencananya kalian suruh cari fungsi sendiri, tapi saya lihat lebih baik nanti saya tentukan fungsinya saja. Jadi biar sama-sama tahu nanti hasilnya seperti apa, yang benar proses untuk perhitungannya bagaimana untuk pembelajarannya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Cukup? Aman? Sepertinya cukup sih Bu, tapi nggak tahu nanti waktu ngerjainnya masih paham apa enggak. Ya, bisa sambil bareng, kerja bareng gitu. Tapi sambil belajar bareng, tidak hanya jawabannya apa, salin gitu. Maksudnya belajar bersama, oh ini gimana, jadi sama-sama paham. Kan nggak tahu nanti saat ujian yang keluar yang metode yang mana. Karena nggak mungkin saya keluarkan semuanya, metode nanti ujiannya nggak cukup 1 jam. Biasanya waktu ujian hanya 1 jam. Paling mentok ya maksimal tuh 100 menit. 1,5 jam ya, 1 jam 40 menit. 2 SKS tuh paling nggak 90 sampai 100 menit waktu ujian. Jadi nanti kalian pelajari, belum tahu metode mana nanti yang akan saya keluarkan untuk ujian. Oke, cukup. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Nanti soalnya masih saya carikan untuk fungsinya dulu. Nanti bisa dicek di e-learning. Jadi mungkin ini saja untuk hari ini. Jadi semoga tidak pusing terus ya. Nanti mungkin setelah UTS lebih aman, karena dalam bentuk soal cerita, lebih ke seperti RO ya, riset operasi. Jadi sekian untuk pertemuan hari ini ya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu. Terima Selamat kasih, siang. Bu. Sama-sama.